Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faruk dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model deterministik yang akan dibawakan sekaligus dalam bidang mata kuliah pemodelan dan simulasi di jurusan Teknik Informatika 2024 ini. Oke, baiklah, mungkin langsung saja masuk ke bagian slide yang pertama, yaitu bagian pengertian. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki ke bagian contoh kasus, konklusi, dan lain sebagainya, kita memahami tentang apa sih itu model deterministik. Baik, rekan-rekan sekalian, model deterministik merujuk pada model matematika ataupun komputasi yang memberikan hasil yang pasti dan konsisten untuk setiap kondisi awal, kondisi akhir, yang nantinya akan memiliki value yang sama pada akhirnya. Dalam konteks matematika, model deterministik adalah model di mana setiap langkah-langkah ataupun perubahan dalam sistem dapat diprediksi dengan pasti dari kondisi awal yang diketahui. Jadi sebagaimana input ataupun masukan yang diberikan, nantinya akan ada perumusan yang akan menghasilkan penghitungan ataupun perumusan yang konsisten terhadap kondisi awal hingga kondisi akhir nantinya. Memasuki dalam bidang komputasi ataupun dunia komputasi tentunya, model deterministik mengacu pada program atau algoritma yang memberikan output yang sama setiap kali dijalankan dengan input yang sama pula. Jadi dalam dunia komputasi, terkhusus dalam bidang dunia model deterministik ini sendiri, tentunya akan menggunakan berbagai perumusan yang memiliki konsistensi sebagaimana pengertian dari model deterministik tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian bidang yang dimiliki ataupun pengimplementasian bidang terhadap model deterministik ini sendiri diantaranya adalah bidang ilmu pengetahuan alam, ekonomi, dan rekayasa. Yang mana kepastian dan konsistensi dalam prediksi adalah hasil yang sangat penting untuk output dari apa yang diinginkan oleh para orang yang melakukan simulasi nantinya. Kemudian contoh kasus yang saya gunakan ataupun sebagai contoh agar meningkatkan pengetahuan kita tentang bidang model deterministik ini, saya menggunakan kasus perhitungan matematis dengan model deterministik, yaitu persamaan diferensial yang menggambarkan pertumbuhan populasi dari suatu daerah ataupun suatu wilayah. Mungkin langsung saja masuk ke slide selanjutnya, yaitu merupakan rumus yang sudah saya sebutkan dari tadi, yang mana rumus ini sendiri yaitu dt per dp sama dengan R dikalikan P dikalikan 1 dikurang K dikali P. Jadi, langsung saja masuk ke bagian penjabaran rumus ini sendiri, yang mana dt per dp itu merupakan laju perubahan populasi terhadap waktu, di mana dt itu merupakan suatu bentuk representasi dari waktu, dan dp adalah representasi dari value populasi. Sehingga hasil yang akan diberikan adalah bentuk turunan populasi terhadap waktu yang dimiliki berupa bentuk laju perubahan. Kemudian R adalah laju perubahan intrinsik yang dimiliki pada suatu populasi ataupun lingkup wilayah tertentu, dan K adalah konstanta kapasitas lingkungan yang dimiliki. Masuk ke bagian selanjutnya adalah pengaplikasian rumus, di mana jika kita memiliki populasi awal 100 hewan, laju pertumbuhan intrinsik sebesar 0,1 per tahun, dan kapasitas lingkungan sama dengan 1000, maka hasil dari value awal sebagaimana pengertian dari model deterministik ini sendiri, hasil dari value awal akan memiliki hasil value yang sama dengan value output nantinya. Sehingga dapat kita simpulkan ataupun konklusi dari rumus ini, model ini memberikan hasil deterministik karena untuk setiap model nilai populasi 0, R, dan K yang sama, prediksi perkembangan populasi pada waktu tertentu akan selalu sama pula. Jadi konsistensi benar-benar ditekankan dalam model deterministik ini. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagaimana rumus ataupun contoh kasus yang telah saya jelaskan, tentunya kita mencapaikan titik kesimpulan terkait apa sih model deterministik ini dan bagaimana sih hal terbaik ataupun pengimplementasian yang terbaik dalam model deterministik. Jadi berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan dan juga berdasarkan riset yang diketahui oleh pembuat ataupun kreator terkait model deterministik ini, memberikan prediksi yang pasti
karena input awal dan juga input akhir akan sesuai dengan hasilnya. Selain itu, konsistensi dalam perhitungan juga dimiliki dalam model ini. Terkhusus dalam model bidang ini diantaranya adalah bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan rekayasa yang tentunya memerlukan hasil yang benar-benar optimal dan hasil yang benar-benar konsisten dari awal penjalanan model sampai akhir model tersebut digunakan ataupun diimplementasikan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi ataupun penjabaran saya terkait model deterministik, dan saya harap tentunya rekan-rekan sekalian dapat memahami lebih dalam mengenai model deterministik ini. Saya tutup, saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan dan juga mohon maaf atas ketidakfasihan dalam pelafazan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sekian.